Itu yang melakukan duel. Kemudian 13 lainnya adalah teman-teman dari korban ataupun pelaku yang menyaksikan, dan ada satu yang melive-kan di IG. Selain pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan dalam aksi duel maut. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Bantul, Yogyakarta ditemukan tewas usai dikeroyok sejumlah orang selama berkali-kali di sejumlah lokasi yang berbeda. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 11 remaja sebagai tersangka. Randy Surya Irawan, siswa yang duduk di bangku SMA di Kretek, Bantul, Yogyakarta ini ditemukan tidak bernyawa di sebuah tempat penggergajian kayu milik warga. Korban menghembuskan nafas terakhirnya usai dikeroyok dan dianiaya oleh 11 orang. Dari hasil identifikasi, di tubuh korban terdapat sejumlah luka lebam akibat benda tumpul. Kejadian bermula saat saudara kembar Aki S, tersangka atau anak berkonflik dengan hukum yaitu OI, berkendara motor dengan korban. Di perjalanan, korban dan OI mengalami kecelakaan tunggal di daerah Selo Harjo Pundong hingga harus mendapat perawatan medis. Selanjutnya, Aki S bersama 10 rekannya mendatangi rumah sakit dan menanyai kepada korban penyebab kecelakaan yang alami saudara kembarnya. Tidak puas dengan penjelasan korban, Aki S terlibat cekcok dan pengeroyokan pun terjadi. Pengeroyokan korban oleh 11 orang tersebut dilanjut di tempat penggergajian kayu. Setelah itu kami baru dikasih tahu sama dari pihak Bapak polisi bahwa hasil dari otopsi. Saat itu langsung, dan ternyata anak saya bebas, tidak ada unsur narkoba, tidak ada unsur miras, dan ternyata anak saya murni karena pengeroyokan dan penganiayaan. Hasil visum sebenarnya sudah keluar meninggalnya korban akibat adanya benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan, polisi sudah menetapkan 11 orang remaja tersebut menjadi tersangka. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian handphone di toko parfum di kawasan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Berlaga seperti pembeli, pelaku mencuri handphone saat karyawan tengah istirahat. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Dan pemirsa, jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com. Akhir kata, saya Miss Grebek dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dalam rekaman CCTV dari toko parfum Bali yang berada di Pasar 3 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terlihat seorang pelaku pencurian masuk ke dalam toko. Pelaku yang sempat duduk di dalam toko itu akhirnya mengendap-endap masuk ke kursi tempat salah seorang karyawan saat sedang istirahat. Karyawan tak sadar kalau pelaku sudah berada di belakang dirinya dan mencuri 1 unit HP ketika sedang dicas. Itu siang, Bang, sudah siang. Itu pelakunya itu memang kita kenal atau gimana, Bang? Tidak kenal sama sekali. Yang kehilangan apa, Bang? Handphone, Bang. 1 buah handphone. Meski tidak melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian, namun korban dan pemilik toko berharap agar masyarakat lebih waspada terhadap aksi pencurian serupa yang sering terjadi di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Penangkapan terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katam, Medan, Kota Medan berlangsung dramatis. Rentetan tembakan ke udara serta aksi pengandangan mobil oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tidak digubris pelaku. Pelaku akhirnya tidak dapat lagi melanjutkan pelariannya setelah ban mobil ditembak petugas.
Saat digeledah, petugas mendapati 40 kg sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Dari keterangan dua pelaku yang diamankan, petugas langsung melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil mengamankan dua terduga bandar lainnya di Kabupaten Deli Serdang. 4 pelaku yang ditangkap diduga bagian jaringan internasional. Petugas masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan para pelaku. Aksi perampokan sebuah minimarket oleh seorang pria bersenjata tajam di Unggaran Barat, Kabupaten Semarang terekam CCTV. Dalam rekaman itu terlihat pelaku langsung menundukkan senjata tajamnya ke seorang karyawan minimarket yang tengah merapikan barang dagangan di etalase. Pelaku kemudian menyekap korban dan rekannya di sebuah gudang. Setelah dirasa aman, pelaku langsung beraksi dengan menguras habis seluruh uang dari dalam mesin kasir yang berjumlah 4 juta lebih. Selain itu, pelaku juga menggasak 2 ponsel milik kedua karyawan serta membawa kabur puluhan bungkus rokok. Berbekal rekaman CCTV tersebut, tim Satreskrim Polres Semarang akhirnya melakukan pengejaran dan meringkus pelaku yang bernama Rio Febrianto. Rio ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di desa Tambak Boyo. Saat diinterogasi, pelaku mengaku merampok karena butuh uang untuk biaya berobat ibunya yang sedang sakit. Oleh polisi, pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sejumlah calon menteri berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti pembekalan. Tak hanya Presiden terpilih, Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, sekitar 59 calon menteri yang hadir, semuanya mengenakan pakaian berwarna putih. Dari informasi beredar, Prabowo langsung yang memberikan pembekalan para tokoh yang digadang-gadang akan duduk di pos-pos kementerian dalam kabinetnya. Materi pembekalan itu mulai dari geopolitik, geostrategis, produk domestik bruto, politik global, hingga pemerintahan yang bersih. Acara pembekalan yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa itu rencananya akan dilakukan selama 2 hari, yakni Rabu kemarin hingga Kamis hari ini. Sebuah truk di Jalan Raya Cilengsi menabrak 6 sepeda motor. Enam Serikandi dari berbagai kalangan dan profesi siap menduduki pos-pos Menteri Prabowo. Ikan bakar bumbu parape rica-rica menggoyang saraf-saraf lidah penikmatnya. Pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Reni Armsari, berikut buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 4 pelaku spesialis pencurian rumah kosong ditangkap polisi. 1 orang terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas. Aksi pencurian ini viral di media sosial karena 4 pelaku terekam CCTV saat menggondol lebih dari 200 gram emas. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terekam CCTV. Sebagian pelaku ternyata merupakan residivis atau mengulang aksi kejahatan yang pernah dilakukan. Polisi yang melakukan penangkapan juga mengamankan barang bukti sepeda motor dan senjata tajam. Sementara 200 gram emas telah dijual oleh pelaku. Ketika sedang melakukan pengembangan terhadap TKP yang menjadi tempat kejadian kriminal yang dilakukan oleh para tersangka, salah satu pelaku berupaya untuk melawan petugas dan melarikan diri. Sehingga saat itu juga pelaku memberikan tindakan tegas struktur terhadap salah satu pelaku tersebut. 4 pelaku dan barang bukti kini diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Aksi nekat jambret merampas kalung emas milik anak kecil pada siang hari di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Namun hanya dalam hitungan hari, pelaku akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi. CCTV di Jalan Pasar Wisata Sedati, Sidoarjo ini merekam aksi jambret kalung emas milik seorang bocah. Pelaku mengendarai sepeda motor nekat beraksi pada siang hari saat kondisi cukup ramai lalu lalang warga. Namun, tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk menangkap pelaku setelah mempelajari rekaman CCTV. Polisi bahkan tidak segan-segan memberi hadiah timah panas lantaran pelaku mencoba kabur saat ditangkap. AFN berusia 42 tahun ternyata seorang residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dalam kasus serupa. Sudah 2 kali dia menjalani perkara yang sama. Jadi dia ke Pulau Jawa ini dalam rangka pulang kampung. Ternyata pulang kampung pun nggak sadar dia terinspirasi lagi dengan kegiatan-kegiatan lamanya. Polisi menyita barang bukti sepeda motor milik pelaku serta kaos yang dipakai tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku bakal kembali merasakan dinginnya lantai tahanan setelah dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 5 pengendara sepeda motor dievakuasi ke rumah sakit akibat ditabrak truk di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga supir tidak konsentrasi sehingga truk menabrak 6 sepeda motor di depannya. Video amatir merekam detik-detik sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Rabu sore. Warga bersama pengguna jalan bergegas menolong para korban yang seluruhnya pengendara motor. Kecelakaan bermula saat truk box melaju dari Cilengsi menuju Jonggol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف